Selamat datang di Kick Off Today. Kali ini, kita akan menganalisa salah satu laga paling epik di minggu ini, Derby di Italia, di mana Inter Milan dan Juventus bermain imbang 4-4 dalam pertandingan yang sangat seru. Jadi gimana jalannya pertandingan ini? Let's dive in. Inter dan Juve sama-sama datang dengan tren performa bagus di Liga Italia Serie A. Inter menang 3 kali di 3 laga terakhir, sedangkan Juve belum terkalahkan dengan 2 kali menang dan 1 kali draw. Kedua tim pastinya ingin meraih kemenangan untuk menjaga jarak dengan Napoli di puncak klasemen lewat laga krusial ini. Selain itu, laga ini juga menjadi duel antara Thuram dan Vlahovic yang berada di deretan top skor dengan 7 dan 6 gol. Kembalinya Thiago Motta juga disambut oleh fans dari Inter. Namun kali ini, Motta kembali sebagai lawan. Seperti biasa, Inter menggunakan formasi 3-5-2. Zielinski starter menggantikan Calhanoglu yang cedera, dan De Vrij menggantikan Acerbi. Sementara Juve tampil dengan formasi 4-2-3-1 dengan menyimpan Yildiz dan Savona di bench. Juve sempat mengejutkan di awal laga dengan serangan cepat di sisi kanan pertahanan Inter. Hanya 40 detik setelah kick off melalui Conceição. Namun bola itu masih dapat dihalau De Vrij. Seperti biasa, Inter bermain sangat cair di pertandingan ini. Di menit ke-12, lewat skema yang cantik kombinasi 4 pemain Inter di sisi kanan Juventus menghasilkan penalti akibat Thuram yang dilanggar oleh Danilo di kotak penalti. Zielinski yang maju sebagai penendang berhasil mencetak gol untuk Inter. Inter 1, Juve 0. Juventus membalas di menit ke-19 melalui sontekan Vlahovic. Berawal dari sisi kiri pertahanan Inter, Juventus switch play ke tengah. Kemudian, Cabal mengirim umpan lambung ke McKennie yang ditinggalkan oleh De Vrij. McKennie memberikan umpan tak pada Vlahovic yang tinggal berhadapan 1 lawan 1 melawan Yann Sommer. Gol untuk Juventus. Inter 1, Juve 1. Selang 6 menit, Juve unggul 1-2 lewat tap-in dari Weah. Kali ini Juve melakukan counter attack dari tengah yang kemudian di-switch ke kanan. Lagi-lagi Conceição tidak mendapatkan pengawalan berarti dari Miki. Conceição mengirimkan umpan cutback ke tengah yang kemudian disontek oleh Weah dan akhirnya menjadi gol. Inter 1, Juve 2. Tidak ingin mengakhiri turun minum dengan tertinggal 1 gol, Inter membalas lewat aksi solo dari Mkhitaryan. Kali ini Inter menyerang dengan cara stretch out. 10 pemain Inter berada di setengah lapangan Juve. Kombinasi dari Zielinski, Pavard, Mkhitaryan, dan Thuram berhasil memberikan gol untuk Inter. Inter 2, Juve 2. Inter sangat sulit dihentikan dengan permainan 1 kali sentuhannya. Sementara Juve cukup naik membiarkan pemain tengah Inter bergerak bebas di tengah tanpa presi yang sangat berarti. Saat out of possession, Inter mempunyai beberapa cara bertahan yang cukup dinamis. Tidak hanya hyper saat bola masih berada di final third atau middle third, mid block Inter juga sangat berbahaya karena dari posisi ini Inter dapat melancarkan serangan balik dengan banyak pemain. Dengan skema ini Juventus dihukum pada menit ke-35 lewat serangan balik yang kembali menghasilkan penalti untuk Inter. Inter merabut bola di midfield zone, kemudian melancarkan counter attack yang sangat cepat dengan Barella dan Thuram dari sisi kanan, yang kemudian mengirimkan umpan ke tengah, namun umpan itu memantul badan Weah yang membuat bola mengalir ke Dumfries di tengah. Di sini, para pemain Inter menunjukkan kecerdasannya dalam mengisi ruang. Universal Special Simone Inzaghi benar-benar sangat merepotkan zona marking dari Juventus. Babak pertama ditutup dengan 3 gol untuk Inter dan 2 untuk Juventus. Dumfries kembali menambah gol untuk Inter di menit 53 lewat Camelo di depan gawang. Inter 4, Juve 2. Masih butuh di sisi kanan pertahanan Inter walaupun Conceição bermain dengan baik, Juve memasukkan Kenan Yildiz di menit ke-60. Sementara seperti biasa, Inzaghi mengganti pemain yang terkena kartu kuning. Kali ini, Pavard digantikan oleh Bisek. Inter bukannya tanpa catatan di pertandingan ini. Inter seharusnya dapat mencetak 3 gol lagi lewat Di Marco, Barella, dan Lautaro untuk killing the game. Sayangnya penyelesaian akhir yang tidak maksimal dan penampilan gemilang dari Di Gregorio membuat Inter merasa kalah walaupun pertandingan ini berakhir imbang. Pada menit ke-70, Juve membuat Inter merasakan bisa mereka sendiri. High press Inter gagal dan Juve memberikan quick counter attack di sisi kiri melalui Yildiz. Walaupun dihadang oleh Dumfries dan Bisek, Kenan Yildiz mampu menembak bola yang meluncur deras ke gawang Yann Sommer. Yildiz kembali meneror pertahanan Inter. Juve melakukan overload di sisi kiri yang kemudian dipindahkan ke kanan atau switch play. Di sini, Inter mulai sedikit lengah dengan mengendorkan press mereka. Walaupun siap 5 back dan 3 gelandang terbentuk di depan gawang Inter, tapi Savona berhasil mengirim umpan lambung ke tengah yang kemudian disambut oleh Yildiz walaupun tendangannya melambung tinggi. Sedikit catatan diberikan kepada Bisek. Bisek gagal membaca arah umpan dari Savona, dan dia juga gagal membaca arah pergerakan dari Yildiz yang berlari dari sisi belakangnya. Performa puncak Kenan Yildiz terjadi di menit ke-80.
Juve kembali menyerang melalui Conceição di sisi kanan, yang kemudian melakukan job ke tengah, bisa mencoba melakukan heading clearance namun tidak sempurna, di mana bola itu kemudian jatuh ke kaki Yildiz. Dari celah sempit, Yildiz berhasil menembak bola, melewati Dumfries dan Jan Sommer. Inter 4, Juventus 4. Pergantian pemain menjadi kunci dalam laga ini. Kenan Yildiz benar-benar memberikan dampak yang besar bagi Juventus dengan kedua golnya, sementara pergantian pemain Inter tidak memberikan hasil yang maksimal. Thiago Motta mengaku bahwa timnya belum mampu untuk bersaing memperebutkan Scudetto untuk saat ini. Sementara itu, Inzaghi menyatakan kekecewaannya pada pertandingan ini. Jujur saja, saya belum pernah menjadi bagian dari pertandingan seperti ini, ujar Inzaghi pada Sky Sport. Setelah pertandingan ini, Inter dan Juventus tetap berada di posisi 2 dan 3. Laga selanjutnya, Juventus akan bertemu dengan Parma, sementara Inter akan menghadapi Empoli di lanjutan Liga Italia Serie A. Liga masih berjalan cukup lama. Baik Inter maupun Juventus masih sama-sama berpeluang untuk mengakhiri musim dengan trofi juara. Itu tadi ulasan pertandingan derby di Italia antara Inter melawan Juventus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan analisis lengkap pertandingan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.